Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nabila, mahasiswa dari STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD 5C. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah konsep dasar biologi dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi, menyebutkan, dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan benar. Tumbuhan dan bagian-bagiannya. Tumbuhan itu ada bunga, daun, batang, dan akar. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagian tumbuhan yakni bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, dan fungsi bunga yang lain adalah sebagai keindahan tumbuhan itu sendiri. Kita akan bahas tentang struktur bunga. Yang pertama yakni benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang kedua ada putik. Putik adalah sebagai alat kelamin betina. Yang ketiga ada mahkota. Mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Yang keempat, kelopak. Umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Dan yang kelima adalah dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Bagian tumbuhan yang lainnya adalah daun. Daun adalah salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang. Nah, biasanya tipis, melebar, dan kaya akan zat klorofil. Apa itu zat klorofil? Zat klorofil adalah zat hijau daun. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Jenis daun. Jenis daun itu ada daun melengkung, menjari, daun sejajar, dan daun menyirip. Struktur daun. Yang pertama adalah tangkai daun. Berfungsi menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang kedua fungsinya adalah tulang daun, merupakan bagian pada tumbuhan yang menempel pada helai daun. Yang ketiga, pelepah. Pelepah ini berfungsi untuk mendukung daun pada batang. Dan yang keempat adalah helai daun, merupakan bagian yang penting pada tumbuhan. Pada bagian ini terjadi fotosintesis, di mana air dan mineral diolah untuk mendapatkan nutrisi yang akan digunakan oleh tanaman tersebut. Daun menjari. Tulang daun menjari memiliki nama ilmiah Polymniferis. Pada tipe tulang ini, bentuk dan fisik dari tulang daun menjari mirip seperti jari manusia. Contohnya apa? Contohnya daun ketela. Daun sejajar. Daun sejajar yakni daun yang bertulang sejajar, biasanya memiliki daun-daun bangun garis. Daun-daun bangun garis pada umumnya memiliki satu tulang besar yang berada di tengah daun dan membujur di sepanjang daun. Contohnya apa? Contohnya adalah daun padi. Daun melengkung. Daun melengkung adalah daun dengan satu ibu jari tulang daun yang menjulur dari pangkal hingga ke ujung, di mana anak-anak tulang daunnya melengkung sejajar mengikuti arah ibu tulang daunnya. Contohnya adalah daun sirih. Adapun fungsi daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis atau tempat terjadinya transpirasi atau proses menguapnya air pada daun. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan atau respirasi. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan bagian tubuh dari tumbuhan yang menjadi tumpuan organ lain, yaitu akar dan daun.
Fungsi batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air, mengedarkan zat-zat makanan, dan menyimpan cadangan makanan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya bagian tumbuhan ada batang. Batang itu ada 3, batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Adapun struktur batang, yang pertama adalah korteks, yang kedua xilem, yang ketiga ampulur, ada floem, cambium, dan epidermis. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki cambium. Arah pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan arah tumbuh yang ke dalam akan membentuk kayu. Contohnya pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, pohon mahoni, pohon albasia, dan pohon trabesi. Selanjutnya adalah bagian tumbuhan adalah akar. Akar ini adalah pondasi. Akar tidak terlihat karena ini seperti pondasi, penopang dan penyokong batang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh secara permanen. Jenis akar ada akar napas, akar gantung, akar tunjang, akar perekat, akar tunggang, dan akar serabut. Fungsi akar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, untuk menyerap air dan garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh dan tumbuhan. Sekarang kita bahas tentang struktur batang. Yang pertama ada ujung akar. Ujung akar ini bagian akar yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Yang kedua ada yang namanya rambut akar. Fungsi bulu akar atau rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar. Fungsi rambut ini adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Dan yang ketiga ada ujung akar atau batang akar. Batang akar adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuk yang kecil-kecil.